Ya baik, halo, selamat sore semuanya. Saat ini kita akan mengumumkan hasil dari penjurian audisi Kopda Idol 2021 yang sudah kita laksanakan tadi malam. Ada 6 sektor yang sudah berpartisipasi dan kita akan mengambil 8 orang untuk bertanding di final tanggal 29 Mei 2021 di Gedung Gereja GKI Mazmur Temindung. Dan sekarang bersama-sama dengan saya sudah ada ketiga dewan juri yang tadi malam menjuri melalui yang telah mengirimkan videonya untuk audisi. Dan mungkin kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Amai David untuk menyampaikan pesan-pesan atau saran-saran, dan nanti saya akan beri kesempatan selanjutnya kepada saudara Diego untuk mengumumkan hasil penjurian. Yang pertama-tama saya persilakan kepada Amai David Jalung untuk menyampaikan saran bagi para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ya baik, Shalom. Terima kasih Halo. untuk kesempatan saya dan juga Kak Maherling dan juga Diego yang dipercayakan oleh panitia Kopda Idol untuk memberikan penilaian untuk audisi dalam Kopda Idol ini. Dan sebelum nanti kami akan mengumumkan para finalis sebutannya ya, yang akan masuk ke babak final. Mungkin ada beberapa catatan-catatan hasil dari diskusi kami, penilaian kami, dan juga apa yang sudah kami lihat lewat video-video yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semua. Dan ada beberapa catatan yang menjadi poin penting yang jadi kesimpulan kami untuk kedepannya bisa menjadi perhatian dari teman-teman semua yang juga memiliki bakat atau talenta dalam mengolah vokal. Nah, sebelum kami akan mengumumkan, nanti saya coba akan sedikit memberikan catatan-catatan kecil kami. Yang pertama, dari segi materi suara, sebagian besar yang sudah kami lihat materinya sudah baik semua. Hanya saja mungkin pengaruh pengalaman dan juga mungkin persiapan dan segala macamnya, sehingga kami melihat tidak semua bisa mengeksplor dengan maksimal materi suara yang ada pada diri mereka gitu, sehingga akhirnya apa yang kami lihat dan kami dengar tidak akhirnya tidak cukup memuaskan kami untuk bisa memberikan istilahnya sebuah penilaian yang mungkin lebih baik lagi gitu, sehingga mungkin nanti yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah dengan materi suara yang sudah ada, bisa teman-teman persiapkanlah untuk bisa menampilkan yang terbaik ya gitu. Dan kemudian yang kedua juga tidak jauh lebih pentingnya adalah teknik vokal. Jadi ada beberapa poin yang menjadi catatan kami. Yang pertama, pernapasan. Kebanyakan yang kami lihat adik-adik ataupun teman-teman yang audisi masih perlu banyak berlatih untuk teknik vokalnya. Kan memang yang dikirim adalah dalam bentuk video, namun kita juga harus tetap memperhatikan cara bernyanyi yang benar, kemudian cara mungkin teknik seperti pernafasan, phrasing, pemenggalan kata, kemudian juga intonasi untuk nada-nada yang dikeluarkan supaya bisa sesuai dengan notasi yang sebenarnya. Kemudian juga apalagi kalau untuk teknik ini ya saya lihat juga masih banyak yang bernyanyi mungkin duduk ya. Mungkin sebaiknya teman-teman yang audisi, walaupun memang audisi pribadi, tapi sebaiknya bisa di-prepare dengan baik, karena bernyanyi dengan posisi duduk dan posisi berdiri itu berbeda sekali, ya. Karena kita bernyanyi banyak menggunakan bagian area perut, ya. Jadi sehingga pada saat kita duduk akan juga berpengaruh sama pernapasan kita, gitu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan supaya kita bisa lebih prepare lagi ke depannya dalam audisi-audisi yang lain, gitu. Nah, dari segi penjiwaan atau interpretasi, ya, sebagian besar juga sudah bisa
menampilkan interpretasi atau penjiwaan yang baik. Namun ada juga yang mungkin karena nyanyian kemenangan iman ada beberapa ayat yang harus dinyanyikan sehingga mungkin akhirnya terpaku sama teks atau lirik yang ada mungkin di depannya atau di monitornya sehingga akhirnya hanya bernyanyi saja dan tidak sempat sudah untuk bisa menjiwai lagu itu sendiri. Jadi teman-teman juga perlu prepare walaupun mungkin kita membaca teks ataupun melihat lirik tapi bukan berarti kita harus mengabaikan penjiwaan lagu itu sendiri gitu. Karena setiap lirik yang kita nyanyikan kan punya makna sehingga makna itu harus sampai ke telinga pendengar juga. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua dalam hal mempersiapkan audisi. Nah, memang titik beratnya adalah lebih kepada persiapan sih supaya teman-teman bisa menampilkan yang baik. Nah, dengan penampilan yang baik itulah yang akan membuat kami dari tim juri bisa menilai Anda dan bisa membayangkan seperti apa nanti Anda di babak final. Seperti itu. Dan yang terakhir sih pesan saya, nanti mungkin bagi teman-teman yang terpilih untuk masuk ke babak final, bisa dalam waktu yang singkat ini bisa lebih menyiapkan dirinya lebih baik lagi, baik dari segi materi lagu yang akan dibawakan, baik lagu wajib dan juga lagu pilihan, menguasai lagu tersebut, dan kemudian juga lebih memperhatikan teknik-teknik vokal yang akan dipakai. Ya, mungkin saya bisa jelaskan teknik vokal, ada pernafasan, kemudian ada pra-sharing, pemenggalan kata. Jadi pada saat kita menyebutkan satu kalimat, kalau bisa jangan putus. Kalau bisa satu nafas. Supaya kita seperti berbicara, tidak putus di tengah pembicaraan kita. Begitu juga dalam bernyanyi. Kemudian ada namanya intonasi. Nah, ini yang juga penting karena menembak sebuah nada harus cepat, harus tepat gitu. Dan kalau sudah fals atau pitchy itu pasti akan sangat berbeda sekali nanti rasanya pada saat kita mendengar gitu. Gunakanlah improv yang wajar, gunakanlah mungkin interpretasi yang saya pikir wajar, tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan lagu yang akan nanti dibawakan pada saat final seperti itu. Nah, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili dari teman-teman juri sesuai dengan hasil evaluasi kami bertiga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembalikan kepada Putra. Baik, terima kasih Kak David untuk masukannya dan harapannya peserta juga bisa mendengarkan dan bisa mengaplikasikan masukan-masukan dari Dewan Juri tadi supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, khususnya buat teman-teman yang nantinya akan lolos ke babak final ya. Baiklah, supaya kita tidak berlama-lama menunggu lagi, tentunya pasti teman-teman semua sedang berharap-harap cemas saat ini siapakah yang akan lolos ke tahap final yang akan dipertandingkan di Gereja GKI Mazmur Temindung tanggal 29 Mei hari Sabtu ini. Baiklah, tanpa panjang lebar saya persilakan kepada Kakak Diego yang akan mengumumkan siapa saja yang akan masuk ke babak final. Silakan Kakak Diego. Oke, terima kasih Kak Putra untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mau ucapkan partisipasi apresiasinya, dan bagi teman-teman yang belum lolos untuk final Sabtu ini, jangan berkecil hati, terus berlatih dan terus berkarya, terus bernyanyi. Ya, jadi saya akan mengumumkan sesuai abjad, alphabetical, tidak mewakili peringkatnya, tidak mewakili poinnya, jadi nggak ada yang namanya disebut pertama berarti dia poinnya paling tinggi, enggak, karena memang ini saya sebut secara alfabet dan berdasarkan nama-nama yang sudah kami audisi tadi malam. Jadi saya sebutkan untuk yang pertama yang lolos adalah Angelica. Ya, selamat untuk Angelica. Yang kedua adalah Kristi Febriona. Selamat untuk saudari Kristi Febriona. Dan yang ketiga adalah saudari Katie Kezia. Wah, ini saudari semua nih. Keempat, ada saudari Rahel. Ya. Dan yang kelima
Nah, ini saudara nih. Ini adalah saudara Ronald Christian. Lalu yang keenam, kembali saudari Stace Life Awing. Ya, maaf ya kalau penyebutannya salah. Pokoknya itu. Ketujuh, atas nama saudari Feni Florencia. Dan yang terakhir, last but not least, selamat kepada saudara Willy Valentinus. Oke, itu ke-8 nama yang lolos untuk Grand Final Sabtu ini. Selamat berkompetisi. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan atas semuanya. Kembali kepada Kak Putra. Baik, terima kasih Kakak Diego untuk pengumumannya, dan saya menambahkan pengumuman selamat buat teman-teman yang nama-namanya sudah disebutkan untuk masuk ke babak final yang akan kita pertandingkan tanggal 29 Mei 2021 hari Sabtu ini jam 6 sore di Gedung Gereja GKI Mazmur Temindung. Dan pengumuman tambahan untuk kita semua, malam hari ini kita ada meeting untuk membahas technical meeting dengan para juri final. Jadi diharapkan untuk nama-nama yang sudah dibacakan tadi, kembali kita akan meeting nanti malam via Zoom jam 7 bersama dengan para dewan juri untuk final, untuk membahas hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba Kopda Idol kita di tahap final nantinya. Mungkin itu aja pengumuman dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah melaksanakan tugasnya menjuri pada malam tadi, dan sekali lagi saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman semua yang sudah terpilih untuk mewakili sektornya masing-masing untuk bertanding kembali tanggal 29 Mei 2021 di Grand Final Kopda Idol kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.